sini Ustaz. Kantong. Kantong. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah Rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwana fid din, azanallahu wa iyyakum. Pada kajian kita di hari ini membahas atau mendalami tentang Asmaul Husna. Kita masuk kepada nama Allah, yaitu Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, yaitu artinya Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa. Ya, Al-Bari artinya Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang mengadakan, dan Al-Musawwir yang membentuk as-surah, yaitu rupa. Tiga nama ini secara berdampingan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam satu ayat saja, yaitu terdapat di dalam surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-24. Allah Ta'ala berfirman, a'udzasyaitonir rajim, wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa. Lahul asma'ul husna, ya, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Ya, Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, digabungkannya Al-Khaliq, Al-Barik, Al-Musawwir, maka mana Al-Khaliq di sini artinya apabila Allah menginginkan penciptaan sesuatu, maka Allah menentukan kadarnya dengan ilmu dan hikmah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq ingin menciptakan sesuatu, maka ciptaan Allah itu dirancang, ya, penuh dengan ilmu dan hikmahnya. Ini menunjukkan tidak ada satupun ciptaan Allah itu asal-asalan. Semuanya tertata dengan ilmu dan mesti memiliki hikmah. Lalu setelah itu Allah wujudkan, ya, keinginan Allah untuk menciptakan tadi. Ya, ketika Allah punya keinginan menciptakan, kan Allah sudah tentukan kadar dan hikmahnya mesti ada. Lalu kemudian Allah wujudkan. Nah, itu namanya Allah Al-Bari. Jadi ketika Allah menginginkan sesuatu, dirancang nih sama Allah nih. Rancangannya penuh dengan ilmu dan kadarnya semuanya udah jelas, dirinci. Nah, kemudian diwujudkan. Nah, mewujudkan itu namanya Allah Al-Bari namanya. Kalau Khaliq kan mencipta, itu maksudnya dirancang dulu tuh, ditakar dulu tuh.
baru kemudian direalisasikan. Nah, merealisasikan apa yang sudah Allah rancang itu nama Allah. Allah adalah Al-Bari di situ. Kemudian Al-Musawwir itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan itu, mewujudkan itu terjadi, maka sesuai dengan bentuk yang telah Allah tentukan dan kehendaki tadi. Jadi ketika Allah merancang itu kan sesuai dengan kadar dan hikmahnya, kemudian Allah wujudkan dan Allah bentuk rupa sesuai dengan apa? Dengan bentuk yang telah Allah tentukan dan Allah kehendaki. Inilah namanya Allah Al-Musawwir. Allah Al-Musawwir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menginginkan sesuatu, dia cukup mengatakan apa? Kun fayakun. Ya, jadilah, maka pasti terjadi. Dan terjadi itu sesuai dengan sifat yang Allah inginkan dan sesuai betul Allah kehendaki. Enggak kemudian kita mengatakan, mungkin kalau bahasa orang-orang udah enggak boleh itu simsalabim gitu kan. Kemudian jadinya tepala ruguh begitu kan, enggak. Ketika Allah mengingat sesuatu, Allah mengucapkan jadilah, kun fayakun, maksudnya jadinya itu enggak asal-asalan gitu loh. Ya, enggak asal-asalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau engkau lihat apa yang Allah ciptakan, ma tara fil khalqir rahmani min tafawut farjil basara, ya, hal min futur, ya, summarjil basaqarrataini. Engkau lihat pencipta Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang tidak seimbang, ya, yang Allah ciptakan tersebut? Ada enggak? Lihat sekali lagi, perhatikan kembali, berulang-ulang sekali, dua kali, terus kemudian ujung-ujungnya engkau akan kembali, ya, mengatakan kepada dirimu, jawabannya enggak ada. Dalam tatanan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu semuanya apa? Tersistem dan saling terkoneksi satu dengan yang lain, dan saling berhubungan dan saling melengkapi, kan begitu. Rusaknya alam ini akibat perbuatan manusia. Tapi asal ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya, semuanya tersistem, semuanya terukur, dan semuanya bagus gitu. Ya, Allah nggak pernah jadikan, ya, matahari itu atau bulan itu datang mendahului matahari, nggak pernah. Nggak kemudian, ya, ketika matahari nongol, bulan juga ikutan nongol berdampingan gitu, nggak pernah terjadi. Ya, sebagaimana bintang tidak terbit di siang hari. Matahari sejak dia diciptakan, ya, dengan bentuk yang sangat besar itu, ya kan, itu nggak pernah berhenti kan, tetap begitu. Coba kalau kita, ya, buatan manusia, misalnya buat lampu, itu kalau dipakai terus lama-lama berkurang kan energinya kan. Kayak ada lampu aja kan, sebelum mati kan redup dulu karena energinya sudah mulai berkurang. Matahari sejak dia diciptakan nggak berkurang itu panasnya tuh, nggak berkurang. Dan dia tidak pernah, ya, terbitnya telat. Pernah nggak antum, kok sekarang matahari terbit jam berapa sih? Enggak, ya jam 6. Pernah nggak dia terbit tuh jam 10 gitu? Entar dulu jam 10, jangan nongol dulu. Enggak pernah. Enggak pernah telat terbit gitu. Gitu. Kalau kita telat masuk kerja mah sering. Ya, gaji pengen utuh kan? Masuk kerja telat, masuk ke kantor, hayo hari-hari main, keluar ngopi lah. Lah gitu, banyak kacau gitu. Allah tidak pernah menciptakan matahari telat terbitnya gitu. Sebagaimana tenggelamnya nggak pernah telat, hanya pernah sekali saja matahari itu, ya, telat terbenamnya, yaitu doa Nabi Ilyasa waktu perang itu sedang berkecamuk, maka dia doa kepada Allah, ya Allah, engkau lah yang menciptakan matahari, ya, maka tahanlah matahari sampai kami berhasil meluluhlantakkan, melumatkan, ya, musuh. Allah tahan matahari itu enggak terbit dulu sampai musuh itu apa?
mati semua, berantakan semua, baru matahari tenggelam sekali-sekalinya dalam ya sampai hari ini. Dan nanti ketika kiamat akan tiba, matahari nanti apa? Akan ngacak. Dia akan terbit dari tempat dia terbenam. Kalau terbit dari arah timur barat, terbit dari timur, tenggelam dari barat. Ya. Nanti di hari kiamat terbalik. Nongolnya di tempat terbenamnya, kemudian tenggelamnya di tempat terbitnya. Yang pada hari itulah yang kemudian apa? Orang mau bertobat sudah nggak Allah terima lagi. Ya, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Ya, jadilah maka pasti terjadi sesuai dengan apa? Sifat yang Allah inginkan dan sesuai dengan bentuk yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Infitar pada ayat yang ke-8, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya, maka Allah menciptakan dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Dia menyusun badan tubuhmu. Ya, Allah yang menyusun tubuh kita. Ya, yang bernama manusia. Ya. Antum tahu kuda? Ya. Pernah nggak kuda itu mukanya kayak kita gitu? Nongol, kakinya ada 4, mukanya kayak ya presiden misalnya. Ya, presiden luar negeri, jangan Indonesia. Luar negeri lah. Nggak pernah mau ada, sebagaimana hampir nggak ada muka manusia tiba-tiba jadi muka kuda. Hanya pernah terjadi dulu saja di zaman Bani Israel ketika mereka ya kufur kepada Allah, Allah jadikan mereka monyet dan babi. Setelah itu mati, udah nggak punya keturunan lagi. Sehingga kata para ulama, monyet dan kerak monyet atau babi ini bukan keturunan Yahudi zaman dulu, bukan. Tetap dari manusia. Yang sudah turunan dulu itu udah mati sudah. Allah tutup kasusnya. Pernah terjadi. Dan kalau Allah berkehendak bisa sekali hari ini juga. Tapi Allah tidak menginginkan itu terjadi pada masa-masa ini. Ya, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan bentuk yang Allah kehendaki sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala sebagai memiliki nama Al-Musawwir, yaitu yang melaksanakan atau mewujudkan apa yang Allah inginkan ketika Allah menginginkan menciptakan sesuatu. Maka hadirlah Musawwir, wujud ya seperti bentuk yang Allah inginkan. Jadi tuh. Jadi Al-Khaliq itu kalau disambung Al-Khaliq, kemudian Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq itu perancangan, dirancang dengan penuh ilmu yang sangat detail dan selalu ada hikmah. Kemudian Al-Bari diwujudkan dan kemudian perwujudannya itu sesuai bentuk yang Allah inginkan. Itu Allah adalah Al-Musawwir. Allah adalah Al-Musawwir. Dan Allah juga menegaskan hal ini dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-11, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Sungguhnya kami telah menciptakan kalian Adam, ya, menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Ya. Jadi situ Allah Subhanahu wa taala jadikan yang pertama kali adalah Allah menciptakan. Penciptaan maksudnya apa? Allah kemudian menginginkan itu terjadi, maka setelah terjadi jadinya sesuai dengan bentuk yang Allah ya inginkan. Dan semuanya sudah tertulis. Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, "Ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada satu musibah pun ya yang menimpa di muka bumi ini, dan juga tidak ada satu musibah pun yang menimpa pada diri kalian melainkan semua telah tertulis dalam kitab Al-Lauhu Al-Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Allah menyebutkan menciptakan dengan nama
nabra'aha, itu al-bari. Karena kalau sebut Allah menciptakan sesuatu, maka itu hadir tiga itu tuh, al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Ya, itu semua bagian dari penamaan penciptaan. Ya, penamaan al-khalqu penciptaan, maka mewujudkan al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Ya, yaitu Allah merancang, Allah mengadakan, dan bentuknya sesuai setelan yang Allah inginkan. Maka terjadi sesuai dengan makhluk seperti ini. Ya, gunung tidak pernah bentuknya kayak parabola, ya pasti kayak piramid kan gitu kan. Itulah namanya gunung, menancap kuat menjadi pasak untuk bumi, begitu kan, seperti itu. Ya, dengan aliran sungai dan lautan segala macam. Kita tidak pernah mendapati negara yang paling hebat sekalipun itu bisa membuat lautan. Nggak ada negara yang bisa buat lautan. Yang ada apa? Ya, membuat lagi jalur supaya air itu mengalir lagi, dilebarkan. Asal mereka buat lautan, tiba-tiba ya ini datar semua, yuk buat lautan yuk. Nggak ada negara yang bisa buat itu. Yang ada mengalirkan lagi saluran yang baru. Nggak ada yang bisa buat lautan, apalagi buat samudra, apalagi bisa buat gunung. Nggak ada. Ya, gitu. Apalagi kok coba-coba buat matahari, nggak mungkin. Ya, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahkan musibah yang menimpa, yang terjadi di atas muka bumi juga ada apa yang ada pada diri kalian, semuanya itu sudah Allah tuliskan, sudah Allah rencanakan sebelum Allah menjadikan itu ada. Kita dengan bentuk kita kayak begini itu udah tertulis, itu nanti akan ada di 50.000 tahun semua Allah menciptakan langit dan bumi. Kita sebagai manusia menjadi penghuninya, itu sudah tercipta. Nanti kalau ada bumi, namanya kuda tuh kayak gini bentuknya, namanya monyet kayak begini, manusia kayak begini, ya gajah kayak begini, semut kayak begini, buaya kayak begini, itu udah tertulis semua. Dan ketika terjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, matahari begini dengan bentuk, tugas segala macam, bulan demikian, semuanya sudah tertulis. Ya, seperti itu. Sebagaimana nasib manusia ketika dia mendapatkan musibah pun sudah tertulis musibah itu sebelum Allah menciptakan manusianya. Pasti nanti akan terjadi musibah, misalnya ya COVID pada 2019, berakhir 2022, itu sudah tertulis semua. Yang mati sekian juta di seluruh negara sudah ada semuanya. Nggak dadak-dadak kita ciptakan virus bernama corona, ya, di tahun 2019, nggak dadak-dadak, semua sudah terencanakan. Ya, dan Allah menciptakan segala sesuatu sesuai Allah yang Allah inginkan. Mulai dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang kecil tak bisa dilihat, ya, mulai semut, nyamuk, sampai kepada ya virus. Kira-kira Allah mampu nggak menciptakan yang lebih nggak kelihatan? Mampu. Apa contohnya? Angin. Apa contohnya? Malaikat dan jin. Iya kan? Karena kalau antum lihat tuh, dari yang nggak ada tapi hidup, nggak kelihatan sama manusia, hidup, malaikat, jin, gitu kan? Dikit gitu, virus. Dikit lagi nyamuk, semut. Dikit lagi mungkin jadi tikus. Dikit lagi mungkin jadi kucing. Besarkan lagi jadi gogok. Besarkan lagi jadi ya, itu badak, mungkin jadi kuda. Gedekan lagi mungkin jadi jerapah. Gedekan lagi jadi gajah, gitu kan? Kasih lagi yang suruh terbang, kasih burung, gitu kan? Oh, suruh lagi bisa nyemplung di air, kasih ikan, gitu. Ikan aja bentuknya tuh dari yang macam-macam bentuknya, subhanallah. Dan itu semua sudah Allah rancang, itu semua itu. Nggak ada yang bisa merancang selengkap, sekomplit, dan semuanya saling apa? Saling melengkapi menjadi sebuah ekosistem yang utuh. Nggak ada kecuali Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita kenal Allah dengan segala kemampuan dan ilmunya yang sangat sempurna dan selalu ada hikmah dari semua dia ciptakan, kita akan berdecak kagum dan menganggap dan merasa bahwa ya Allah, aku ini sangat kecil dari jutaan, mungkin ratusan juta, bahkan mungkin miliaran makhluk Kau ciptakan. Betapa aku ini sangat kerdil ya Allah. Kalau manusia tahu seperti itu, apa yang membuat dia menjadi
sombong untuk tunduk dan taat kepada Allah. Kan begitu kan? Kalau kita paham semua rangkaian penciptaan, membuat kita untuk apa? Untuk mau tunduk dan siap diatur sama Allah Jalla wa'ala. Itu hikmahnya. Ya, makanya Allah berkali-kali mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, sungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, ya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang, ya, liulil albab, yang punya otak. Kalau terjemahannya teh ulu itu bab, ya, lub itu artinya otak. Orang yang punya otak lah, maksudnya otak yang dipakai mikir, yang bisa menangkap Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Tapi mereka yang tidak menggunakan otak, yang kemudian dalam bimbingan iman, nggak sadar-sadar itu Allah itu Maha Kuasa, Maha Hebat. Ya, dia merasa dia yang hebat, gitu kan? Dan tak mau tunduk dan diatur sama Allah Jalla wa'ala. Tayyib. Maka kita dapati manusia atau makhluk Allah secara umum bernama Al-Bariyah. Al-Bariyah. Dan Al-Bariyah, yaitu manusia ini, ada yang sebagiannya kafir, ada yang sebagiannya mukmin. Dan semuanya sudah tertulis nggak? Tertulis. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir." Ya, At-Taghabun, Allah berfirman, ya, dialah Allah yang telah menciptakan kalian manusia. Maka di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Dan Allah mengetahui, ya, melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Allah menyebutnya apa? Kafir dan mukmin. Ya, saya sering ingatkan sebagian penceramah itu, ya, agak enggan mengucapkan kata kafir. Mereka sering menyebutnya non muslim. Padahal kata kafir itu Allah yang pilih. Kalau Allah tidak jelaskan kata kafir, maka enggak akan ada istilah non muslim, betul enggak? Akankah ada muncul istilah non muslim kalau enggak ada istilah kafir? Iya kan? Ada kata kafir lah muncul istilah non muslim. Dia asal ada kata kafir, oh orang kayaknya nggak enak nih ganti non muslim gitu kan. Justru ada kata kafir, Anda jadi mikir, kenapa Anda hilangkan? Bahkan itu menjadi dasar Anda berpikir kan, begitu kan? Seperti itu. Makanya orang kafir masuk neraka, orang non muslim masuk non surga. Nah, gitu kan? Dan agar kita berdamai, kita pakai dua-duanya. Orang-orang kafir yang non muslim itu kan cakep, semuanya dapat, ya kan? Kata Allah kafir, orang pakai kafir. Kata bagi muslim pakai, orang pakai non muslim. Lengkap sudah. Non muslim yang kafir itu kan cakep. Maka manusia Allah ciptakan ini, Allah memang beda-beda kan. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ya. Dan yang kafir-kafir tuh, kafirnya pakai F ya, jangan pakai P. Kafir pakai F, jangan pakai P. Kafir. Kalau kafir mah kafir. Ya, kalau kafir jadi pakai P. Padahal huruf Arab itu fa, bukan P. Kafir. Kafir tuh Pak Ustadz, kafir. Terserah ente lah. Pokoknya yang penting paham. Yang penting paham. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang kafir tuh, kafir yang kafir tuh, ya. Itu seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Allah sebutkan surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai 8. Allah berfirman, Allah syaitanir rajim.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin itu, mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk, sejelek-jelek bariyah. Apa bariyah? Makhluk ciptaan. Allah sebutnya sejelek-jelek ciptaan. Ya, Allah sudah kasih bentuk yang bagus, Allah sudah utus Rasul, diturunkan kitab, dikasih penjelasan, masih memilih untuk jadi kafir. Apalagi yang lebih buruk daripada itu? Sudah diciptakan dengan sebagus-bagus ciptaan, fi ahsani taqwim, sudah dikasih rezeki makan minum sehat badan, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya, udah bahkan diutus Rasul untuk memberikan mereka agar selamat dari dunia akhirat, diturunkan kitab Al-Quran untuk membimbing mereka menjadi buku panduan supaya mereka bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan yang halal, mana yang haram, tapi masih memilih kafir. Inilah seburuk-buruk ya ciptaan, kata Allah. Bukan dari sisi fisik. Kalau dari sisi fisik, semua makhluk itu Allah sudah takar sesuai dengan ilmu dan hikmahnya, semuanya. Hatta ada kuda, ada tikus, ada kebo, bahkan ada virus, ya dan seterusnya. Semuanya sesuai dengan takar Allah sebutkan. Tapi untuk manusia, ya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dunia ini untuk melayani manusia. Ana mau tanya nih, kita butuh matahari nggak? Kenaon cing? Kersagala atuh. Nggak ada matahari mana atuh? Kemana-mana aku dipakai senter atuh. Malam terus, nggak ada siang-siang. Repot hidup. Ya, lama-lama benar menjadi kelelawar kita. Ya kan? Untuk penerangan kita bisa beraktivitas. Kalau nggak terkena sinar matahari bisa jadi penyakit nggak? Iya. Kenapa? Karena satu-satunya vitamin D ya yang mengandung ultraviolet hanya berasal dari matahari, dan itu tidak ada pada buah-buahan dan sayuran, itu nggak ada. Hanya ada dari sinar matahari. Maka matahari sama matahari nggak tergantikan. Antum minum vitamin D segala macam, nggak bisa. Vitamin D itu yang dari matahari yang muncul kemudian menguatkan tulang. Ayo minum vitamin D tiap hari agar tulang kuat, nggak bisa. Dengan sinar matahari ada sinar ultraviolet itu membuat tulang kita jadi bagus. Makanya bagi yang sudah aki-aki, nini-nini, sinar rajin berjemur, tulangnya jadi nggak mudah keropos, kuat, bisa ngangkat barbel, ya 1 kilo mah, gitu. Mungkin ada tuh, nggak tahu kalau di sini ya. Kok nini di Jawa itu gunung itu bawa apa tuh bakul tuh? Bawa kayu bakar, umur 80, 90 masih kuat. Tukang becak itu rata-rata kan saki-aki. Kenapa mereka kuat? Karena sering berjemur dan kakinya selalu gerak. Teu cicing wae, urang hayu we ngetik di kantor, ya bergerak ente kakina cicing, dijemur ente, mata kena suturuk wae. Darah tinggi, asam urat. Gitu kan? Lihat manfaat matahari. Belum lagi bagi ya jemur pakaian, ya bagi pedagang sale, pisang sale kan udah jemur tuh pisang sale, kerupuk udah jemur sebelum digoreng kan, buat adonan jemur heula kan. Lalu semuanya pakai open, habis bayar produksi untuk listrik segala macam, benar nggak? Pasti manfaat sudah, ya pasti manfaat, ya. Dan semua itu untuk melayani manusia. Anda mau tanya sama antum, jin butuh matahari nggak? Lalu berjemur siak jin, kamu bakalan tulangmu kropos. Nggak ada jin butuh matahari. Jin butuh gehu nggak bala-bala? Ente butuh petai jengkol enggak. Dan makanan jin malah nukaran itu, non makanan jin tulang. Nggak butuh matahari, nggak butuh sayuran, nggak butuh kubis, nggak butuh kangkung, nggak butuh ya. Nggak butuh sate, nggak butuh ikan, itu bukan makanan jin. Allah ciptakan itu semua untuk jin, apalagi malaikat nggak makan dan minum sama sekali. Untuk manusia semuanya. Subhanallah. Sudah sebegitu Allah ciptakan bentuknya bagus,
diciptakan semua itu melayani manusia, milih kafir sih. Ya. Ini kalau kita mengatakan orang kafir ini betul-betul ya manusia yang tak tahu diri, tak pandai berterima kasih. Sudah diberikan ciptaan yang paling bagus, diciptakan semua bumi ini untuk dia, bukan untuk jin dan malaikat, tapi tak mau beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Giliran mendekat pakai jalur kesyirikan lagi. Ya, nyembah patung berhala supaya dekat sama Allah gitu kan. Baguslah Anda mendekat, tapi jangan mendekati Allah dengan cara syirik. Tetap saja Allah tidak redha dan Allah tidak mau terima semua pendekatan melalui jalan kesyirikan. Ya kan? La yardallah minkum al-kufr. Allah tidak ridha dengan kekufuran, tidak ridha dengan kesyirikan. Semua dosa yang itu kandung syirik Allah tidak akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Maka di situ kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai perancang ciptaannya, membentuknya dan mengadakan dan membentuknya sebaik-baik bentuk, maka ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah itu terjadi ada makhluk manusia yang kemudian memiliki kekafiran, dialah sebaik-baik seburuk-buruk makhluk, kata Allah. Adapun sebaliknya, ya, innalladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bukan iman nanti iman KTP. Muslim Pak saya mah, lihat KTP nak. Bapak saya KTP juga Islam, tapi la ya'maluna salihat, tapi tidak mau beramal soleh, nggak ada manfaat. Hafal ente Muslim bukan? Muslim Pak Ustaz. Rukun iman tahu Pak Ustaz. Ada berapa? Ada 6. Ada 6. Maka Allah tidak membutuhkan sekedar faham ilmu, tapi Allah menyandingkan dengan wa'amil soleh dan beramal soleh. Kalau yang pinter ngomong mah loba. Orang kafir aja ada yang menguasai Al-Quran, tapi Allah ya tidak saja kemudian betul memuliakan orang berilmu, tapi yang Allah nanti akan catat dan ditimbangkan amal. Kenaon itu teh pinter masalah agama karir itu, tapi dina amal teh jauh kenaon dan nggak ada manfaat. Allah ciptakan surga itu untuk mereka yang beramal, untuk mereka yang beramal. Ya, kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka amalkan. Banyak enggak hari ini yang orang yang enggak sholat? Banyak ya. Cing taroskan we ka hiji-hiji ka gitu. Ka maranehna sok. Ari sia teu sholat. Ari sholat teh wajib teu? Wajib atuh mah nya teu wajib. Nah teu sholat, aing mah masih kotor hatina euy. Tapi dah wajib eta mah. Eta mah teras we. Saya mangke nyusul insyaallah. Ya. Teu iraha-iraha. Pokoknya yang udah sholat mah sholat we. Saya mah belum siap. Tapi apalan eta teh wajib. Punya ilmu enggak? Punya ilmu tentang sholat teh wajib. Nah, teh sholat nanti diamalkan. Allah enggak butuh ente teh paham sholat teh wajib. Lamun teh sholat mah enggak ada manfaat. Kalau orang teh bager kata tanggi teh sae teu. Sae atuh. Nah, ente teh mesti teh loba. Geuning ka ditu musuh. Payun musuh, pengker musuh. Cenah alus bertetangga teh kudu sae. Geuningan mesti teh loba teh kawungkul deui musuh teh. Aduh. Enggak ada manfaat. Enggak ada manfaat. Tanyakan kepada semua koruptor, korupsi teh bagus enggak? Pasti sepakat enggak bagus. Nah, itu masih korupsi. Paling senyum-senyum we. Ceurik teh lamun geus masuk penjara, kakara ceurik. Gitulah manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan orang yang punya iman, ilmu gitu kan, dia iringi dengan amal soleh. Apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah.
Jelma-jelma Maulid Nukarari itu teh ya sebaik-baik sebagus-bagus Allah ciptakan ya. Kalau sekedar fisik bagus mah banyak orang kafir yang lebih ganteng daripada orang muslim, betul enggak? Yang hidung teh mancung, ya alisnya teh tebal, matanya teh kebiru-biruan, bibirnya teh tipis, ya mukanya itu bagus pokoknya tuh. Orang kafir banyak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya beda tipis lah sama kita. Ada mancungnya kita, cuman agak ke dalam dikit. Nah, gitu kan? Tapi ketika mereka tidak memilih sebagai mukmin, apalagi ngagoreng orang Islam gitu kan, jauh dari amal soleh, gak ada manfaat. Tapi ketika kita dapati orang itu ganteng, rajin ibadah kayak Nabi Yusuf tuh, oh itu keren banget. Kalau ada orang yang kaya tapi rajin ibadah kayak Utsman itu, oh keren banget. Kalau ada pejabat penguasa yang kokoh pengetahuan dan kekuasaannya tapi taat ya seperti Nabi Sulaiman, cakep kayak begitu. Itu baru apa? Sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi. Ya. Di situ kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dengan ciptaan yang beda-beda ini. Ada yang kulitnya sawo matang mendekati busuk gitu kan, ada yang kuning, ada yang merah. Itu semua udah terbaik sudah. Terbaik sudah semuanya. Semuanya itu udah bagus. Sedekahnya masing-masing. Antum pernah lihat orang kulit hitam enggak? Kita ini bukan kulit hitam kulit kita. Kita ini sawo matang. Biar dekati busuk lah dikit. Hitam dong. Orang apa ya orang hitam tuh? Afrika Negro. Kalau ke bandara internasional tuh kita kalau astagfirullahaladzim istighfar kita nih udah suudzon pada ciptaan Allah. Antum pakai baju hitam, mana baju hitam? Baju hitam. Itu persis warna kayak begitu kulitnya. Subhanallah. Itu kalau malam hari kalau dia nggak ngomong tuh nggak ketahuan ada orang itu. Sahih, subhanallah. Tapi ya Allah ciptakan itu sebaik-baik makhluk tetap. Sebaik-baik makhluk. Sahih. Indah hidup ini. Luar biasa. Dengan berbagai macam warna, kulit segala macam. Allah Subhanahu menjadikan itu indah. Kapan berubah jadi sejelek-jelek? Ketika mereka memilih kekafiran dan kemaksiatan, baru berubah jadi sebaik-baik ciptaan menjadi seburuk-buruk ciptaan. Jadi kita jangan jadikan diri kita itu nggak pede pada penampilan kita. Ini sudah Allah yang kasih. Ini yang terbaik. Nah hanya Pak Ustadz, saya teh asa perasaan tegelis itu teh. Ada ibu boga hirung kene, boga Pak Ustadz. Udah bagus itu. Kalau nggak ada hidung tak baru boleh. Masih punya hidung, masih bisa ada dua lagi hidungnya bernapas, kaki jejak di bawah, tangan lengkap. Bersyukurlah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Itu sebaik-baik bentuk yang Allah sudah ciptakan. Sudah sebaik bentuk. Namun menjadi rusak dan rendah kalau sudah tidak digunakan tuh badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir itu mendesain sekian rupa agar manusia itu bertumpu kepada penampilan fisik. Makanya yang paling menonjol soal make up tuh, merias itu mereka dulu, karena fokusnya mereka kepada fisik. Allah Subhanahu wa cerita di surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu kalau urusan dunia pokok top kata Allah, tapi urusan akhirat mereka nol. Dunia top, akhirat nol. Itu orang kafir, menonjol itu. Maka orang mukmin kata Allah, ya mereka akan menyibukkan diri untuk menguatkan iman mereka dan beramal soleh, dan itu sebaik-baik makhluk. Kemudian Allah mengatakan balasan buat mereka, jazaa'um 'inda rabbin jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah.
Maka balasan bagi orang beriman dan beramal soleh itu di sisi Rabb mereka berupa apa? Surga Aden, ya, surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal. Dan antum jangan bayangkan sungai itu kayak sungai Ciliwung, ya, yang banyak sampah katanya, ya, warnanya tekiruh gitunya, enggak. Air itu sungai di dalam Quran Allah sebutkan di dalam surat apa saya lupa ya. Itu tentang surga itu fiha anharum min labalin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min aslin min ma'in ghairi asin wa anharum min khamrin ladzatil syaribin wa anharum min aslin musaffa. Ya, sungai-sungai di surga itu ada yang berupa, ya, air yang tidak asin rasanya, air susu yang lezat rasanya, khamr yang lezat rasanya, air susu yang tidak berubah rasanya, kemudian air yang lezat itu diminum. Khamr di sana itu hanya nama doang, ya, yang minumnya itu lezat luar biasa, namanya sama khamr, minuman keras kok di kita, kalau di sana itu menjadi minuman lezat luar biasa, nama sama, hakikat beda, ya. Dan minumnya penghuni surga itu bukan karena haus. Sekarang saya mau tanya nih, ada nggak situasi di dunia kita minum itu bukan karena haus? Ada nggak? Banyak. Ayo minum kopi, bukan orang haus minum kopi mah, kalau haus minum air bening. Berarti minum kopi karena apa? Berlezat-lezat, betul kan? Karena kita ingin menikmati minuman lezat, minum kopi, bagi penikmat kopi maksud saya, ya, minum teh gitu kan, seperti enggak karena haus, ya. Tapi kita pernah minum karena haus. Adapun di surga tidak akan ada namanya orang kehausan ketika mereka minum itu, bagian dari berlezat-lezatnya mereka sebagai, ya, penikmat surganya Allah Jalla wa'ala. Dan ada sungai, ya, yang itu luar biasa bentuknya, indahnya, yang dia tidak memiliki tepian. Kita kan kok sungai itu harus ada penahan supaya nggak kemana-mana, enggak, datar semua, nggak ada dihalang sesuatu pun. Sungai-sungai di surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itulah balasan bagi mereka yang ketika di dunianya apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah, ya. Rasa takut inilah yang kemudian menghantarkan mereka untuk mengokohkan keimanan dan memperbanyak amal soleh, ya. Nah, Syekh Dr. Abdul Razak, Profesor Abdul Razak dalam kitabnya Fikih Asmaul Husna ini kemudian memberikan penekanan, kata beliau begini, di sini perlu untuk disebutkan bahwa kesyirikan ini orang-orang kafir nih, ya, seburuk-buruk makhluk kan, bahwa kesyirikan mereka itu dengan menjadikan, ya, sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam ibadah. Padahal Allah sajalah yang menciptakan dan mengadakan mereka, dan Allah ciptakan mereka itu untuk beribadah, tapi mereka memiliki kesyirikan. Inilah puncak kebodohan dan puncak dari sebuah kesesatan, ya. Bahkan dia merupakan kedzaliman dari semua kedzaliman yang ada. Syirik adalah kedzaliman yang paling besar, ya. Apa arti sih dolim? Kalau kita kan ente dolim lebih kepada menyakiti gitu, padahal dolim itu maknanya luas. Arti dolim itu artinya lawan dari adil. Zalim itu artinya lawan dari adil, dan arti adil sendiri adalah apa? Waq'u syai' fi maudi'ihi. Arti adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah zalim. Berarti zalim artinya apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Dan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Semua perbuatan dosa itu zalim. Kenapa? Karena mestinya dia diciptakan, ditempatkan untuk taat kan, tapi dia maksiat.
Tapi seluruh maksiat yang ada tidak pernah sampai pada tingkatan menjadi kezaliman yang tertinggi, mengalahkan kesyirikan. Nah, Anda mau tanya sekarang, Allah Maha Pemaaf tidak? Maha Pemaaf tidak? Maha Pengampun? Maha Pengasih? Tapi kalau syirik Allah ampuni enggak? Lah kan Allah Maha Pengampun. Iya, mengapa menduakan Allah enggak ampuni? Kan kalau Allah Maha Pengampun kan ya mestinya tanpa batas. Ayo kau taubat jelas. Enggak taubat gitu loh. Syirik, enggak taubat, itu neraka pasti itu. Allah enggak ampuni. Kenapa? Karena Allah kan Maha Pengampun. Ya? Kenapa? Karena sudah apa? Iya, kenapa di dalam surat Al-Quran itu ditulis gitu bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik? Mengapa? Mengapa Allah tuliskan demikian gitu loh? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Padahal kan Allah Maha Pengampun. Tapi kesyirik kenapa Allah tidak ampuni? Kan kalau kita berpikir kan, kalau namanya Allah Maha Luas ampunannya, mestinya tidak ada satupun yang tidak Allah ampuni, kan mestinya kan? Termasuk syirik. Tapi Allah menetapkan Al-Quran, syirik nggak Allah ampuni gitu loh. Mengapa sih? Betul. Mengapa kok kesalahan itu kan salah Pak ya? Kenapa salah yang itu tuh Allah nggak ampuni gitu? Ya kenapa? Kan banyak orang nggak taat diampuni. Allah untuk diibadahi. Ya, sahih. Jadi begini. Kira-kira kalau kita dapati ada orang ini manusia aja nih, baiknya luar biasa. Ya, baiknya luar biasa. Ya, dia punya pegawai ada 100. Kok ada pegawainya itu tuh sudahlah, namanya kerja itu pasti ada yang kurang. Dia maafkan. Suatu hari ada seorang pegawai melakukan kesalahan yang dia tidak maafkan. Kira-kira mengapa dia tidak maafkan? Itu alasannya. Ini kesalahannya ini sudah melampaui batas maafan saya. Itu alasannya. Ya, tidak ada kesalahan yang Allah Maha Luas rahmatnya, ampunannya, yang kemudian apa? Itu tidak lagi ya sudah tembus, sudah melampaui batas itu. Ya, luasnya rahmat ampunan Allah itu menjadi sempit pada dosa kesyirikan. Itu saja alasannya. Ya, tidak ada yang paling membuat Allah murka, tidak ada yang membuat ya dosa yang sangat besar yang kemudian Allah yang Maha Luas ampunannya itu tidak lagi mau mengampunkan. Saking apa? Saking itu besar dosanya. Syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pelaku syirikan ini seburuk-buruk makhluk. Dosa di bawah kesyirikan Allah masih dalam batas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut luas tuh pasti ada batas nggak? Ada. Gimana pun luas itu ada batas. Ini masjid luasnya berapa? Kan luas kan? Namanya luas kan? Tapi ada batas nggak? Ada. Lautan itu luas nggak? Ada tepinya nggak? Ya mesti ada tepinya. Selalu mesti ada batas. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Luas ampun rahmatnya, tapi untuk syirik Allah tidak luaskan itu ampunannya. Menunjukkan satu-satunya dosa ya yang paling besar dan itu tidak lagi membuat Allah ridho dan mengampuni dan menyayanginya. Ya, dan yang paling membuat Allah murka hanya satu, yaitu kesyirikan. Dan semua orang kafir pasti musyrik. Semua orang kafir pasti musyrik. Pasti.
Jadi antum jangan bayangkan kalau kekafiran dengan sebab nyembah patung doang, enggak. Karena setiap orang itu kalau dia syirik, dia kafir, pasti ada yang dia sembah. Cuman modelnya beda-beda. Nasrani kafir enggak? Syirik enggak? Syiriknya dalam hal apa? Menjadikan Isa sebagai Tuhan. Walaupun statusnya anak, tapi kan punya sifat ketuhanan. Yahudi, ya, kafir enggak? Syirik enggak? Syiriknya dalam hal apa? Mengatakan Uzair anak laki-lakinya Allah. Walaupun tidak semua kekafiran karena kesyirikan. Bisa saja dia menolak ya status Muhammad sebagai Rasul, kafir. Bisa saja dia menyatakan sholat tidak wajib, kafir. Tetapi ya setiap kesyirikan pasti kafir dan setiap kekafiran pasti kesyirikan. Ya. Lalu bagaimana kok bisa orang yang tidak mengakui Muhammad kafir? Ya, pasti syirik juga. Jawabannya pasti ada yang dia pertuhankan. Siapa? Hawa nafsunya. Pasti dia pertuhankan siapa? Hawa nafsunya. Allah sebutkan surat Tur, ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu fadallahu ala ilmin. Tidakkah kau melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, kata Allah. Sesembahnya hawa nafsunya. Maka orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul, mengakui Allah sebagai satu Tuhan seperti Yahudi pada hari ini, tetap musyrik. Kenapa? Yang menjadi sesembahnya hawa nafsunya. Mesti ada yang disembah. Mesti ada disembah. Tinggal yang disembahnya hanya Allah saja atau selain Allah, itu saja. Maka setiap orang kafir pasti musyrik dan orang musyrik pasti kafir. Dan Allah menyatakan orang-orang kafir musyrik itu adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk makhluk. Apalagi kesyirikan itu ada yang betul-betul sangat-sangat enggak logis dan tidak masuk akal, dan kemudian betul-betul mendudukkan manusia itu menjadi sesuatu yang rendah. Ya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel dalam peribadahan mereka terhadap seekor sapi dan menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah. Seekor sapi, jadi menjadikan hewan sebagai sesembahan. Sapi itu bukan saja kalau kita orang India hari ini kan, enggak, orang Indo enggak, ya, sudah ada di zaman dulu dari kaum Bani Israel ada menyembah sapi. Makanya ada satu surat yang berkenaan dengan masalah penyembahan sapi oleh Bani Israel, nama surah Al-Baqarah. Ya, ini kan lucu. Seekor sapi itu adalah seekor binatang ternak yang tidak bisa memiliki manfaat dan mudarat kepada dirinya, apalagi untuk manusia selain dirinya. Sesama sapi aja dia nggak bisa saling berikan manfaat. Tapi kok bisa manusia menghinakan dirinya, kok menyembah sapi? Kan udah nggak masuk logis tuh. Dan nggak masuk akal. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, akal manusia itu menjadi nggak normal. Tujuan dicipta untuk berpikir logis jadi hilang. Nah, kesyirikan itu merusak akal sehat. Sesuatu yang tidak ada hubungan dipaksa-paksain punya hubungan, itulah dasar kesyirikan. Saya, apa hubungannya burung hantu, burung huncuing ya ada di rumah, di atas rumah kita dengan kematian musibah? Nggak ada hubungannya. Tapi dipaksa-paksakan, setan datang, ada burung hantu ya, alamat cilaka orang. Dipaksa-paksain kan, logika nggak masuk. Maka agama datang untuk mendudukkan logika yang sehat. Syirik itu merusak akal sehat. Syirik merusak akal sehat. Betul ya, tangan rek dapat duit sih kan nama. Jadi lamun tangan nyeri berarti mau dapat naon nih. Kan gak masuk akal gitu. Bulan Safar, bulan sial.
angka 13, angka sial, gaji 13 ditunggu, kan udah nggak masuk akal. Orang Cina itu angka 4 mereka hindari, orang Cina. Orang Muslim masih percaya, aduh ya Allah 13 angka sial lah. Beberapa perumahan itu nggak ada nomor 13. Ya, ditinggal lewat nomor 13. Orang Muslim babat saja, kalau nggak ada 13 Anda nggak akan bertemu 14 gitu kan. Mengapa 14 diakui 13 tidak? Itu kan nggak masuk akal. Tapi setan datang, jin datang merusak akal sehat manusia, menjadikan keyakinannya yang rusak mendominasi akal sehatnya. Islam datang mendudukkan kembali akal sehat. Jangan percaya sama syirik, nggak ada masuk akal itu. Antum tahu debas nggak? Debas. Debas tuh kalau ditusuk pakai jarum tuh dari sini keluar sini tuh. Debus Indonesia, orang barat nyebutnya debas. Debas. Kan bus bahasa Arab, bahasa Amerika kan bas. Debas pakai THE, debas. Gitu kan. Kalau ada orang kafir melihat orang pakai peci, pakai jubah, nusuk-nusukin jarum tuh, dia mau masuk Islam mikir. Ngeri amat ya jadi orang Islam, jarum ditusuk-tusuk gitu kan. Kalau kita nanya, kalau menurut manusia normal itu masuk akal nggak? Itu kekuatan dari malaikat bukan? Berarti dari siapa? Satu yang tersisa, dari jin. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi nih. Manusia normal nggak mungkin atau ditusuk pesot, ditusuk jarum, diteluka. Nggak mungkin. Berarti bukan dari manusia kan? Malaikat nggak mungkin malaikat nunjukkan luka hari itu. Kalau seandainya kebal dibacok, ditusuk pakai ini tuh nggak mempan, wah Nabi itu orang yang paling jago atau dalam perang itu, para sahabat nggak mungkin ada yang mati. Kalau memang itu bagian dari Islam gitu loh. Tapi kan setan datang itu menghiasi orang-orang yang pakai peci segala macam. Oh ini berarti orang sakti. Naon sakti? Dukun eta mah. Saya wah, setan itu pinter luar biasa menyesatkan manusia. Ya, masuk kesyirikan karena jin dari setan datang, nggak datang bawa sesuatu yang gratis. Suruh nanti siapkan sesajen, ngikuti dan itu sudah jadi penyebab setan. Musyrik ente, walaupun ente pakai peci, musyrik. Pinter sekali itu setan nyesatin manusia itu. Ana mau tanya sama antum, ya Adam itu bapak kita nih kan, itu kenapa sih kemudian dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi dengan sebab apa sih? Siapa yang mempromosikan itu tuh? Iblis kan? Pernah nggak kemudian sekarang iblisnya waktu ngomong ke Nabi Adam yang bagus-bagus apa jelek-jelek? Ngomongnya gimana? Ngerayu isinya gimana isinya? Dua. Ini nasun amin, kata iblis Allah subhanahu Al-Quran. Aku ini memberikan pembimbingmu yang paling terpercaya. Tidaklah engkau itu dilarang oleh Tuhan untuk mendekati makan pohon ini, kecuali karena supaya engkau itu tidak kekal, atau engkau ini nggak jadi malaikat. Adam nggak tahu dia akan kekal di surga, dan dia tahu bagaimana malaikat yang luar biasa begitu. Adam ingin seperti malaikat atau kekal di surga. Itu Adam nggak tahu. Maka iblis datang suatu yang bagus-bagus. Begitulah cara setan, iblis dan jin dari kalangan iblis itu menyesatkan manusia. Digambarkan yang buruk itu bagus, mesti digambarkan yang buruk itu bagus, termasuk ketika menyembah berhala. Setan datang itu memberikan promosi yang bagus untuk menyembah berhala, ada bagusnya. Antum percaya nggak? Percaya nggak? Kalau nggak percaya, buka Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 3. Yuk kita tes. Bahwa menyembah berhala itu ada bagusnya dalam pandangan ya ahli kesesatan. Nah, buka surat Az-Zumar ayat 3. Ya.
Nah, yang ada HP boleh googling tuh. Az-Zumar ayat 3. Ya, ketik aja Az-Zumar ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, Allah syaitanir rajim, ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Yang artinya, ingatlah bahwa agama ketaatan yang murni itu hanya milik Allah dan orang-orang, Allah berikutnya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka. Ini siapa ini? Siapa ini? Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka. Siapa ini? Ini siapa ini? Hah? Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong mereka. Orang ini siapa? Musyrik, ya kan? Musyrik. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan mereka. Ya. Apa perkataan mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Betul enggak? Apa artinya? Kami tidak menyembah mereka berhala tersebut kecuali agar berhala tersebut dapat mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bagus nggak? Bagus nggak? Syirik loh. Aduh, bagus. Pertanyaannya, salahnya di mana? Dengan perantara Pak Tersadi. Oke, kenapa itu nggak bagus? Karena sirik tidak bagus. Yang bilang nggak bagus siapa? Ya, yang bilang nggak bagus siapa? Allah sendiri, betul Pak. Mereka itu memiliki keyakinan berhala-berhala ada roh-roh yang bisa menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah. Ana mau tanya sama antum, orang yang mati itu sekarang, Allah mampu nggak menghidupkannya sekarang? Mampu nggak? Bukan saja mampu, sudah pernah ada contoh kok. Pernah nggak? Contoh di muka bumi ada orang mati Allah hidupkan. Apa contohnya? Al-Baqarah sahih. Ya, itu orang-orang Bani Israil itu, ya ada kasus, ya ada yang mati dibunuh, datang kepada Nabi Musa, kemudian mereka berkata, ya tanyakan, mintakan kepada Rabbmu, siapa yang membunuh laki-laki ini? Maka kata Musa, ya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Apa kata mereka? Atattakhiduna huzwa? Musa, kamu teh pengen guyon ya sama kita ya? Kita tuh pengen cari informasi sama sampean supaya sampean teh nanyakan ke Tuhan sampean yang membunuh, cari informasi ke sono, yang bunuh orang itu siapa. Kalau kasudu cari sapi, kamu tuh pengen guyon ya? Ya, apa jawab Nabi Musa? A'udzubillahi aku minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah termasuk orang yang bodoh. Aku tuh nggak bodoh. Ini tuh kan kalian minta solusi. Kata Allah solusinya itu cari sapi dulu. Mereka ini tergesa-gesa, pengen langsung cespleng gitu, jawabannya langsung. Gitu kan? Udah kok kalian percaya? Karena dia memang suka bandel itu. Nggak percaya juga Musa itu Rasul Allah gitu loh. Disuruh kasih sapi dulu, kira itu main-main gitu kan? Cuman mereka karena ya udah sapinya bagaimana? Ya, karena Nabi Musa udah keke bahwa ini solusi. Aku nggak mungkin tuh jadi orang yang bodoh nggak bisa mikir itu. Ini solusi, cari sapinya kayak bagaimana? Ngeyel lagi. Padahal kalau suruh cari sapi aja tinggal keluar, adus sampai tarik selesai.
kasus akan bisa diselesaikan. Tapi dipreteli lagi, umurnya kayak gimana gitu kan. Kayak tanya umurnya kayak apa kok akhirnya dijawab lagi, enggak tua enggak muda, tengah-tengah, awanun baina dalik gitu kan. Warnanya kayak gimana gitu kan. Turun lagi warnanya, safa'u tasurun nadirin, ke kuning kemas-kemasan yang membuat orang yang memandang itu suka lihat warna tersebut. Nanya lagi, coba perinci lagi. Kata Nabi Musa, Nabi Allah Subhanahu wa taala, ya, dia hewan sapi ini dia tidak pernah bawa bajak sawah. Sapi ningrat, sapi rumahan. Wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka itu tidak bisa menemukan sapi itu. Susah tuh cari sapi yang spesifik, umurnya tidak tua tidak muda, warnanya spesifik warna kuning keemasan, dan tidak boleh, dan sapinya tidak membajak sawah, tidak umum kan. Hampir susah didapat. Dikasih mudah pengen susah ya. Sementara orang kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kan begitu katanya. Ini Musa udah pengen kasih mudah pengen susah gitu kan. Akhirnya ketemu ya kan. Maka fadribu bi'abadiha, kata Allah, pukulkan orang itu dengan bagian sapi itu dari mana saja. Ternyata tuh orang mati itu hidup, hidup. Langsung bisa apa? Ngomong, yang bunuh saya teh si fulan. Mati lagi setelah itu. Artinya kalau Allah mau, Allah bisa jadikan orang-orang yang mati hari itu hidup lagi sekarang, bisa. Sudah ada contoh kok. Dalam Al-Baqarah itu berkali-kali Allah menggambarkan itu tentang orang yang musafir, dia bawa keledai dengan apa? Dengan makanannya gitu kan? Gitu. Kemudian dia tuh melewati suatu tempat, dia penasaran bagaimana Allah itu menghidupkan kota yang sudah mati ini menjadi hidup kembali. Fa'amatahu mi'ata amin. Allah matikan dia 100 tahun. Tsumma ba'asah. Kemudian hidupkan dia lagi setelah 100 tahun. Kemudian ditanyakan kepadanya, kamu hidup berapa lama? Tidur berapa lama? Ya, dia menyatakan mungkin 1 hari obat yaum, ya mungkin 1 hari atau mungkin kurang dari itu. Ya. Balabista mi'ata am, enggak, justru engkau sudah tidur 100 tahun. Undur ila ta'amika wa syarabika la yatasanna. Kamu lihat makananmu itu masih utuh. Kalau makan masih utuh berarti dia tidur 1 hari, berarti benar. Tapi enggak, lihat keledaimu. Keledaimu udah enggak ada. Perhatikan baik-baik keledaimu sekarang. Kan tinggal tulang belulang itu. Ya, bagaimana kemudian apa? Si tulang-tulang itu kembali tegak berbentuk keledai, kemudian ditempelkan dagingnya dan berbentuk kembali unta dan hidup kembali. Gitulah cara Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Jadi Allah itu dalam Al-Quran sudah menceritakan berkali-kali Allah bisa kalau ingin menghidupkan orang mati sekarang di dunia itu bisa. Tapi itu tidak menjadi apa yang Allah kehendaki. Allah ingin semuanya dibangkit serentak di hari kiamat. Ya, hari serentak itu dimatikan di hari kiamat. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya bisa saja ya menjadikan orang musyrik yang mereka ingin melalui patung tadi berhala untuk rohnya Allah hidupkan, ya kan? Untuk kemudian roh itu datang kepada Allah. Bisa nggak Allah melakukannya? Tapi Allah nggak mungkin, mustahil bagi Allah melakukan sesuatu yang Allah murkai sendiri, nggak mungkin. Dan Allah menetapkan ini adalah amalan syirik dan Allah tidak pernah ridho dan suka dengan cara seperti ini. Satu-satunya cara yang Allah sukai adalah apa? Allah turunkan aturan mainnya.
Gimana caranya? Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab. Itu cara Allah menginginkan penyembahan si hamba itu. Allah tidak bebaskan manusia ya untuk mendekati pencipta mereka sesuai dengan selera mereka masing-masing. Enggak. Allah maha berilmu, Allah itu sangat teratur dalam merancang sesuatu. Enggak mungkin ketika menyembahnya dengan cara sembarangan. Allah turunkan sistemnya, cara menyembah yang benar. Bagaimana itu? Allah utus kitab sebagai buku panduan, dan Allah utus mekaniknya itu Rasul untuk menjelaskan kitab itu kepada manusia. Makanya itu bagian dari beriman kepada Allah. Ya, bagaimana seorang itu bisa beribadah kepada dengan sesuai yang Allah inginkan dan Allah sukai. Tidak semua orang mendekatkan diri kepada Allah Allah suka. Bahkan Allah benci, bahkan Allah murkai, itu kesyirikan. Maka orang-orang menyembah berhala ini adalah apa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara yang Allah murkai, yaitu melalui cara kesyirikan. Allah nggak ridho. Yang Allah ridhoi dengan cara Rasul. Makanya bila ada manusia melakukan berbagai macam aktivitas taqarrub ilallah, beribadah kepada Allah, tidak pakai cara Rasul, itu Allah nggak suka. Yang kita kenal dengan namanya amalan bid'ah, itu Allah nggak suka. Walaupun si pelakunya merasa mendekatkan diri kepada Allah kan. Kita menanya, emang musyrikin nggak merasa mendekati Allah? Kan merasa juga. Benar itu? Az-Zumar 3 itu kan dia merasa bahwasanya ini sebagai upaya untuk membuat semakin dekat kepada Allah kan. Sama atau dengan kalau melakukan bid'ah kan sama. Makanya Allah menyebutkan bid'ah itu dolalah kan, sesat. Ya. Dan musyriklah yang pertama kali mengada-adakan sebuah ibadah yang tidak Allah turunkan syariatnya. Ya. Maka beribadah kepada dengan cara syirik itu cara bid'ah. Cara baru yang tidak Allah buatkan. Beribadah dengan tidak tuntun Rasul itu bukan yang Allah sukai. Makanya Rasulullah itu omat-omat gitunya, hati-hati deh dengan amal-amalan baru dalam agama. Itu menyimpang, hati-hati. Waspadai. Jangan gitu kan. Allah tuh nggak suka beribadahnya itu dengan direkayasa, dibuatkan sendiri. Allah sudah turunkan SOP-nya dengan cara Rasul menjelaskannya. Ikuti aja nih Rasul, ini dijamin Allah suka sudah. Yang nggak ada contoh Rasul tinggalkan. Nah, kembali kepada masalah kita bahwa orang-orang musyrik kafir itu adalah seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan ya. Setelah sebelumnya Allah ciptakan fisik mereka dengan fisik yang bagus. Dan Allah berikan rezeki mereka dengan rezeki yang sempurna. Oleh karenanya berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bahwa Allah mengharamkan kepada hamba-hambanya untuk menggambar makhluk yang bernyawa. Ya. Karena di sana terdapat unsur penyerupaan terhadap perbuatan Allah, itu mencipta dan membuat bentuk. Dan itu dapat menjadi jalan pembuka kesyirikan dan kesesatan. Beberapa sahabat menukilkan perkataan Rasul tentang haramnya menggambar makhluk bernyawa. Ada Ibnu Mas'ud, ada Aisyah istri Rasul, ada Abu Hurairah sahabat Rasul, ya, dan ada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Empat sahabat. Ya, yang keempat-empatnya ini menukilkan perkataan Rasul yang menjelaskan tentang haramnya menggambar makhluk bernyawa. Seperti misalnya dalam riwayat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu berkata, inna asyaddan nasi adaban indallah yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling berat adabnya pada hari kiamat adalah para penggambar, para pelukis, para pembentuk rupa-rupa yang Allah ciptakan. Juga Aisyah berkata, asyadun nasi adaban yaumal qiyamah alladziina yudahuna bi khalqillah.
Orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menyerupai penciptaan Allah. Abu Hurairah juga menukil Rasulullah SAW beliau bersabda, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi fayakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan." Allah berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang meniru penciptaanku? Maka hendaklah kalau mereka mau, mereka menciptakan sebiji jagung atau biji-bijian atau sebiji gandum. Ya. Adapun makhluk bernyawa tidak diperkenankan. Abdullah bin Umar berkata, innal ladina yasda'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya yang membuat gambar-gambar makhluk bernyawa itu akan diadab pada hari kiamat, serta dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan dulu, yang kalian gambar dulu. Maka dalam hadis yang terakhir ini terdapat penjelasan bahwa sifatnya adab bagi penggambar makhluk bernyawa pada hari kiamat yaitu apa? Dia diperintahkan untuk meniupkan roh pada tiap gambar yang dia gambar, dan pasti dia tidak sanggup, ya. Dan bukan seperti itu, dia terus diadab dan diadab. Ayo hidupkan, diadab itu. Ayo hidupkan kalau kamu bisa. Makanya keras sekali, ya, ancaman-ancaman dari Rasulullah SAW dari 4 sahabat ini, ya, bagi mereka yang menggambar makhluk bernyawa, ya, baik dengan melukis, buat patung segala macam, itu dosa besar. Ya, maka harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Makanya jangan heran kalau bila ada orang yang enggak setuju dibuatkannya patung-patung untuk menghiasi kota. Karena banyaknya dalil bahwa makhluk-makhluk bernyawa itu dapat menghantar seorang kepada kesyirikan, dapat membuka pintu kesyirikan. Ya, mungkin tidak disembah, mungkin untuk jadi hiasan pada awal mulanya, tapi dikhawatirkan lama kelamaan itu dapat menjadi sesembahan. Dan itu wajar, kalau itu enggak setuju itu wajar, karena memang ada dalilnya tentang haramnya membuat patung-patung makhluk bernyawa. Dalilnya sangat jelas. Hatta Anda tidak punya tujuan kecuali untuk hiasan saja, ya, itu mendapatkan adab yang keras. Kata Nabi SAW demikian kan, asyaddan nasi adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras adabnya adalah apa? Mereka yang menggambur makhluk bernyawa, apalagi sampai berbentuk patung yang mirip makhluk hidup. Itu jelas-jelas diancam dengan adab yang sangat keras. Kalau dia muslim yang taat lalu mendengarkan hadis ini, mestinya dia akan bertaubat. Ya, kalau dia tuh ini diancam dengan adab yang keras, dia tidak akan berani menantang adab Allah Subhanahu wa taala. Jangankan adab hari kiamat, mati aja adab kubur enggak ada manusia yang sanggup menahannya dengan apa? Dengan hartanya, jabatannya, fisiknya, enggak ada yang sanggup. Orang kalau udah mati itu udah selesai, nggak ada kekuatan lagi kecuali amal nanti kan. Jangankan mati di alam kubur nggak bisa ngapa-ngapain jabatannya, waktu masih hidup aja kalau sudah nggak ada jabatan, udah tua segala macam, udah nggak punya kemampuan apa-apa. Adakah orang yang bisa membeli kekuatan masa mudanya ketika di umur 90 tahun dengan harta yang banyak? Ada? Duitnya banyak nih, triliunan, umurnya 100 tahun, dia ingin keluarkan hartanya supaya ya fisiknya seperti umur 40 tahun. Ada nggak yang bisa melakukan itu? Nggak ada. Ente bisa operasi plastik sana plastik sini, tapi tulang ente tetap encok-encokan, tetap nggak bisa. Oh, wajahnya awet muda Pak Ustadz, operasi plastik mulu, umurnya udah 70, pasti tapi kayak 40. Coba ajak lari sprint 100 meter, nggak akan kuat, ngos-ngosan, nggak bisa. Ya, penampilan fisik bisa bisa dipoles, tapi kekuatan badan dalam itu kan nggak bisa disiasati. Tulang jadi kuat nggak bisa. Kalau udah makin tua muda alaminya nggak mungkin utuh lagi tuh tulang. Ya, badan ganteng gitu kan, cantik, umur 80-90 gitu. Coba kalau ajak lari itu nggak akan kuat. Angkat berat-berat udah nggak akan kuat. Kenapa? Gak akan bisa normal. Hartanya yang banyak tidak bisa membeli masa mudanya, nggak bisa. Ya, nggak bisa membeli masa mudanya. Ya. Maka oleh karena itu,
Ya, penting bagi oleh manusia itu apa? Untuk ya, dia banyak bersyukur kepada atas nikmat sehat dan seterusnya, dan ya, ingat bahwasanya pada saatnya nanti mereka akan melemah. Dia akan melemah dan berujung pada kematian, dan tidak ada manusia yang sanggup menghadapi adab Allah. Jangankan ada hari kiamat, adab kubur saja tidak akan sanggup. Maka bagi mereka-mereka yang melukis, membentuk rupa-rupa yang milik Allah Subhanahu wa taala bernyawa, harus hati-hati dengan adab Allah yang sangat keras untuk mereka. Ya. Dan hendaklah mereka bertobat kepada Allah Jalla wa ala. Ini kurang lebih ikhwas sekalian, materi kita mengenal apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Perencanaan makhluknya, mengadakan dan membentuk rupanya, ya, agar kita tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat Allah berupa kesyirikan dengan menyerupai makhluk Allah dengan makhluk bernyawa, menggambar makhluk bernyawa atau yang semisalnya, atau patung, dan agar kita menjadi hamba Allah yang taat, tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran yang lainnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Adakah korelasi antara keimanan dan harta kekayaan? Baik. Adakah korelasi antara keimanan dan harta kekayaan? Ada nggak korelasinya? Hubungannya ada nggak? Jawabannya ya, pasti ada. Dan harus ada kok, tidak ada juga. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya, mengaitkan sebaik-baik harta itu adalah harta dimiliki oleh orang soleh, orang yang bagus imannya. Ni'mal mal ni'mal rajul saleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Sebaik harta, ya. Karena orang soleh yang kemudian diberikan harta, dia akan menggunakan hartanya itu untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah. Maka bila seseorang itu imannya bagus, semakin bertambah harta, semakin kokoh imannya. Contohnya tadi Utsman bin Affan itu kan kayanya luar biasa. Pada perang Tabuk itu menyumbang unta sebanyak 750 ekor unta. Pada perang Tabuk, perang terakhir Rasulullah ikuti. Satu unta itu anggaplah sekitar harga 20 juta. Itu 750, berarti berapa? 750 kali 20 juta. Berapa? Berapa miliar? 20 juta kali 750. Berapa miliar? Pokoknya banyak. 150 apa berapa lah pokoknya. Ya kan? 2 kali 75, 7 kali 2 kan udah 15 tuh. 15 miliar apa? 15 miliar. 15 M. Baru sekali nyumbang. Itu baru unta, belum yang lain. Ya. 750 ekor unta. Kira-kira kandangnya itu seluas apa? Pernah lihat itu enggak, kandang kuda enggak? Kalau ada 10 kandang ekor kuda, kan dia kan harus bergerak tuh. Enggak bisa cicing wae kuda. Istal kuda tuh. Itu 750. Tapi Utsman menjadikan harta kekayaan yang banyak itu untuk apa? Menolong agama Allah Jalla wa'ala. Maka betul, sebaik-baik harta adalah harta dimiliki orang soleh. Agar kita agar kita satu, mewaspadai fitnah harta. Karena bila harta itu dititipkan kepada kita yang jumlahnya banyak, tapi kita nggak soleh, bahaya. Ya, kata para ulama, bila ada pemuda yang waktu luangnya banyak, hartanya banyak,
maka tidak ada satu kemaksiatan pun yang tidak bisa dilakukan. Kalau seorang pemuda waktu luangnya banyak, hartanya banyak gitu, mungkin anak sultan, kan nggak perlu kerja, maka tidak ada satu maksiat pun yang tidak bisa dilakukan. Tapi bagi orang-orang soleh, setiap hartanya bertambah, dia tahu ini adalah amanah, maka keimanan akan mengontrol hartanya agar ini selamat dari adab. Kan dia keluarkan zakatnya, dia perhatikan sedekahnya, dia gunakan untuk apa? Untuk kebaikan. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi kalau nggak salah, Rasul mengatakan ad-dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 golongan manusia. Yang pertama, seorang yang Allah berikan harta, dan kemudian Allah berikan ilmu, maka dengan ilmunya dia gunakan hartanya itu untuk fisabilillah jalan Allah, ya, kemudian bersedekah dan menyambung silaturahim. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan ilmu tidak diberikan harta, maka dia berkata, kalau saya diberikan harta, saya akan melakukan seperti orang yang pertama. Maka kedua orang ini ya mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Orang yang kedua, dia sudah punya niat, kalau saya kaya, saya akan beramal seperti beramalnya orang yang pertama. Fajruhuma sawa. Yang ketiga, orang yang diberikan harta tidak diberikan ilmu, maka dia habiskan hartanya untuk membetulkan hawa nafsunya dan memutuskan silaturahim, ya. Sedangkan yang keempat, tidak dikasih harta, tidak dikasih ilmu, maka ya dia berkata, kalau saya kaya, saya akan melakukan seperti si fulan. Kan banyak tuh orang miskin, harta yang pas-pasan, tara sholat, tak ada ibadah, tapi kalau punya harta dia pasti pengen mengikuti gaya hidup hura-hura kan. Orang yang punya mobil bagus, ya bawanya ngumpul hura-hura, itu orang miskin ilmu tuh. Dia sudah miskin ilmu, maka miskin juga harta. Ini orang yang paling jelek. Maka mereka berdua ini itu dosanya sama. Orang yang punya harta kemudian maksiat, udah dilihat oleh orang miskin, kalau dia berkata, kalau saya punya harta saya akan melakukan seperti si kaya maksiat, maka dia tetap mendapatkan dosa yang sama seperti orang kaya maksiat. Niat yang utuh. Maka kita itu, kalau kita misalnya ibaratnya memang harta kita ngepas-ngepas, jangan kita punya niat, kalau saya kaya saya pengen apa? Punya pacar di setiap pengkolan, saya pengen apa? Hura-hura kemana-mana, pengen happy, bari miras di tangan, ya, jadi pecandu narkoba, ya, zina di mana-mana, keluar masuk klub malam, maka Anda tuh udah dosa sebelum Anda melakukan itu terjadi. Sebelum harta datang, Anda sudah punya dosa yang sama. Dan dunia ini peruntukan kepada 4 orang ini. Itu hadis menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Tahu ilmu. Orang yang punya ilmu tidak diberikan harta, niat yang utuh aja dia mendapatkan pahala seperti pahala kebajikan orang yang punya harta. Ya, itu hadis menunjukkan tentang ya fadilatu al-ilmi asyari, keutamaan ilmu agama. Oleh karena itu, ya, adakah hubungan iman dengan harta? Jawabannya sangat besar. Bila iman menguat dengan ilmu yang kokoh, maka harta yang datang kepada seorang itu akan terkontrol dan terkendalikan dengan baik untuk mengokohkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kalau seandainya dia tidak diberikan harta, dia tetap soleh, dia akan bersabar, dan bila Allah luas dan bila ada kesempatan Allah berikan kaya, dia akan gunakan kekayaan itu untuk apa? Untuk rajin umroh, pergi haji, sambung silaturahim, buka panti asuhan, bantu anak-anak yatim, bantu yang lainnya seterusnya. Dia sudah punya niat mulia. Inilah orang yang soleh. Maka Rasul mengatakan sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Ya, seperti itu. Ya. Kurang lebih demikian, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah. Insya Allah. Kedua pertanyaannya Subhanallah. tentang tadi gambar-gambar yang memberi untuk minta nyawa.
bagaimana kalau memajang foto-foto kita di rumah, apalagi yang sudah meninggal, gitu. Apakah sama dengan dia? Terima kasih. Iya, tayyib. 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 Pertama, bahwasanya hukum asal foto itu ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan tidak boleh sama sekali, ada yang menyatakan boleh. Mereka yang menyatakan boleh yang menggunakan hadis-hadis tentang larangan makhluk bernyawa. Ya, kata mereka bahwasanya itu tetap makhluk bernyawa, yang bedanya kan alatnya. Kalau dulu mah pakai alat lukis, akhirnya pakai kamera, kan tetap itu alat untuk menghadirkan tadi gambar, gitu. Ini seperti Syekh bin Bas itu memutlakkan nggak boleh. Ada lagi ulama yang lain menyatakan, karena foto ini kan masa-masa sekarang kan, maka kita nukilkan para ulama yang sekarang juga. Ada menyatakan boleh, ya, karena foto itu sama seperti kita bercermin. Ketika kita depan cermin, nah kan yang di cermin itu kan ada gambar kita banget gitu kan. Nah, boleh nggak kita bercermin? Kan boleh. Nah, foto itu ibarat seperti kita bercermin, ya, seperti itu. Walaupun begitu, ulama tetap yang membolehkan pun tetap memberikan nasihat, ya, agar foto ini digunakan sebagaimana mestinya, seperti untuk kebutuhan KTP, kartu keluarga, SIM, segala macam, ya. Dan bila dikhawatirkan dengan dipajang itu dapat mengarahkan kepada perkara-perkara yang tidak diinginkan, ya sebaiknya tidak dipajang, ya, seperti itu. Dia khawatirkan nanti, ya, apalagi kok ini dibolehkan secara mutlak, khawatir misalnya dipajang ternyata orang sudah meninggal, ternyata tokoh agama misalnya, ya, nanti lama-lama dia mengkultuskan gambar itu, karena itu ada tokoh agama gitu kan, sehingga sampai depan foto pun dia kayak yang kayak gimana gitu kan, ya, kayak kualat nanti nih, ini ada foto tokoh agama nih, kalau saya duduk sembarangan kualat nih, itu dia sudah berlebihan akhirnya, ya. Apalagi dia merasa dengan adanya foto ulama ini, tokoh agama ini, rumah saya aman. Nah, itu dia sudah apa? Sudah mengkultuskan. Nah, ini bisa masuk dalam perkara yang berlebihan. Makanya memang pendapat yang terbaik dan lebih aman sebaiknya tidak dipajang. Itu yang paling aman. Seperti itu, ya. Silakan, Pak. Oh, sudah. Oh, sudah. Ya, baik. Enggak apa-apa, karena sujud sajadah itu disunnahkan, bukan diwajibkan. Tapi kalau kita sanggup, bagusnya sujud, ya, karena kan pertama mudah ya amalannya, ya, sayang atau lebar tentunya. Nah, sujud saja, nggak susah kok. Ketemu sajadah kita bersujud. Kecuali kalau kita nggak tahu itu ayat sajadah nggak sujud, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu, sebaiknya bersujud, ya, karena mengamalkan juga nggak mudah, nggak susah kan, tinggal langsung saya sujudkan gitu. Kalau sebagaimana kalau ketemu, ya, ayat-ayat tilawah, ya, surat sajadah yang kita berada dalam sholat, apakah boleh kita tidak sujud? Jawabannya boleh, karena itu disunnahkan, bukan diwajibkan. Nah, kalau kita sanggup, kita laksanakan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Apalagi misalnya, ya, seorang imam dia melihat kalau dia sujud tilawah ini jamaah banyak nggak lihat nih, misalnya ada banyak ibu-ibu juga, khawatir nanti mereka jadi bingung, gitu kan, ya. Biasanya misalnya pada sholat id yang ramai gitu kan, nah mungkin dia tidak sujud tilawah, sujud sajadah itu mungkin lebih baik daripada dia melakukan itu, khawatir menghilangkan konsentrasi jamaah yang
yang sholat. Tapi kalau kita di masjid kecil, kalau kita bisa sajadah, bagusnya kita bisa sajadah, dan upayakan makmumnya sudah paham gitu, sudah tersosialisasikan. Kalau ada bunyi ayat gini sudah sajadah ya, jangan kemudian nanti kaget gitu, dari mau ruku nah langsung sujud, habis sholat itu merasa ragu sholatnya sah atau tidak gitu kan. Nah itu sebaiknya kita sosialisasikan dulu kalau dalam sholat. Kalau sendiri mah bebas ya, kita sujud lebih bagus ya, seperti itu. Baik, silakan Pak. Bertanya, apakah sebagai yang diterangkan mengenai masalah penciptaan lukisan dan membuat patung, untuk membuat robot juga itu sama? Oke. Dan keduanya mengenai masalah Lukisan. Saya dulu kenal dengan salah satu anak pelukis terkenal jihad. Dan saya pernah tanyakan kepada anak tersebut, kenapa kalau melukis itu dia bisa dicacatkan seperti matanya itu bolong, terus hidungnya dipanjangkan, itu ciri khas jihad. Anaknya itu menjawab sesuai dengan bapaknya dia itu, bahwa dia tahu bahwa melukis itu adalah dilarang oleh agama. Makanya dia melukis itu dicacatkan, tidak menyerupai seperti manusia pada umumnya, yang panjang, terus matanya bolong. Apakah itu termasuk juga yang disyariatkan tidak boleh juga, walaupun sudah dibentuk lukisannya? Baik. Dalam hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anhu itu pernah main kuda terbang. Makhluk bernyawa tidak, makhluk bernyawa. Hadis itu dijadikan istinbat oleh para ulama bahwa untuk mainan anak-anak maka itu ada kelonggaran. Maka kalau ditanya apa hukumnya boneka gitu, makhluk bernyawa pada anak-anak, jawabannya nggak apa-apa. Karena ada dalil pengkhususan. Ya, dan secara umum boneka dan masuk robot-robotan bukan tujuan untuk disembah, atau untuk mainan. Itu yang pertama ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang melukis tadi ya, dengan bentuk yang tadi matanya dicacatkan, hidungnya dibancungkan. Boleh atau tidak? Allahu a'lam bishawab ya. Kalau ditanya ke saya lebih memilih untuk hati-hatinya sebaiknya jangan. Karena khawatir walaupun dicacat-cacatin orang teh tahu ya teh manusia gitu. Cuman kok bahasa kita mah dipelintirkan sedikit we, tapi orang mikir ini manusia gitu. Nah, sebaiknya dihindari. Untuk lebih hati-hati sebaiknya dihindari. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita beli mainan robot-robotan nggak masalah, atau dagang gitu, dagang robot-robotan nggak masalah, dagang boneka juga nggak masalah. Cuman jadi masalah tuh kok belinya ibu-ibu gitu loh. Kok bapak ibu-ibu kok beli boneka? Kan mainan kan tuh anak-anak gitu kan, ada kelonggaran hukum. Tapi kalau ibu-ibu koleksi boneka jadikan mainan ya aneh juga. Untuk itu tidak kita sarankan gitu, boneka untuk ibu-ibu gitu kan. Cukup ya insyaallah ya. Baik, kita cukupkan kajian kita di hari ini. Barakum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.